Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, dalam surat An-Nisa Allah berfirman, siapa yang dia taat kepada Allah dan ia taat kepada Rasul, itu syaratnya dulu, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang membenarkan terhadap Islam, wasyuhada, ia bersama dengan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Demikianlah karunia dari Allah, cukuplah bagi Allah sebagai yang maha melihat. Jamaah yang mulia, setiap hari kan kita ini minta kepada Allah supaya diberi petunjuk, ya toh, tiap hari, Pak. Dan Al-Fatihah itu sudah milik kita, firman Allah, tapi sudah diberikan kepada kita. Jadi mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah punya kita. Jadi kita ini sudah berbicara dengan Allah. Jadi Allah tidak berbicara dengan kita, yang berbicara dengan Allah. Nah, ulun akan yang terakhir ini pada hari ini. Ya Allah, berikan petunjuk, hidayah kepada kami. Hidayah kepada kami jalan Islam. As-sirat al-mustaqim itu jalan Islam. Jalan Islam itu jalan lurus. Thoriqatul Islam, jalan Islam. Jadi sangat bersyukur kita ini dipilihkan oleh Allah, dan kita pun juga memilih Islam sebagai jalan hidup. Minta kita kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita, baik itu ulun tadi sampaikan di ibu-ibu juga, hidayah ghariziyah, hidayah insting yang telah diberikan oleh Allah ketika kita di alam roh adalah bertauhid. Itu kita minta, kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah, sampai kita bawa nanti menuju kepada Allah, itu bertauhid ghariziyah, insting. Cuman ada yang berkembang, ada yang tidak. Kasihan yang tidak berkembang itu ya mati itu, Pak. Begitu lahir kada urusi ini. Anak-anak yang lahir tidak diurusi oleh orang tuanya akan tauhidnya.
atau ketauhidannya melenceng. Nah, kita minta ini ada petunjuk, ada akliyah, akal kita ini, hidayah akliyah, supaya akal kita ini untuk bisa memahami Allah kan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, arah terakhirnya itu Allah gitu. Jadi tidak melenceng. Yang ketiga, ringkasnya loh ya, khawasiyah, panca indera kita juga begitu. Yang keempat, diniyah, sistem hidup kita itu macam apa? Sistem Islam. Karena Islam itu adalah sistem hidup, Pak. Sistem hidup yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Apa yang kurang dari Islam? Gak ada, Pak. Terus yang kelima, hidayah taufikiyah. Bagaimana kita mampu untuk melaksanakan terhadap sistem hidup itu. Itu minta kita kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada ulun untuk bisa selalu taat kepadamu. Zikir itu maknanya taat. Zikir itu maknanya jalan ketakwaan. Itu zikir. Jadi tidak diartikan zikir hanya lisan saja, itu iya. Itu iya, Pak. Jadi agama itu memang perlu dengan lisan. Jadi Allah memberikan ajaran kepada kita lisan juga gitu. Nah. Karena memang iman itu dibuktikan juga dengan iqraru bil lisan. Hanya tidak dengan hati aja, tidak. Tasdiqu bil qalb, iya, meyakini terhadap Islam. Iqrar bil lisan ada. Jadi beberapa zikir yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah, nggak usah bikin sendiri, atau ada orang-orang yang entah bagaimana sehingga ada syariat-syariat baru yang didapat dari mimpi atau dari apa. Kita ini bersyukur, Pak. Apa yang kita lakukan ini bukan dari mimpi Syekh Ano, Habib Ano, nggak ada kita. Coba lihat yang di WA itu kan banyak. Apalagi sekarang ini perseteruan antara Baklawi dengan apa-apa kayak itu. Kita enggak, Pak. Bukan kita tidak menghormati orang, enggak. Sejak awal Rasulullah itu tidak bersifat egois. Fatimah saja kalau berbuat kejahatan, umpamanya mencuri, akan dipotong juga oleh Rasulullah. Jadi tidak dijamin, artinya walaupun keturunan Rasulullah itu pasti bisa masuk surga, biar berbuat kemaksiatan ia tetap tingkatannya tinggi. Enggak ada Rasulullah. Kita bersyukur memiliki keyakinan yang seperti itu. Lalu siratal ladzina, jalan orang-orang yang pernah engkau beri nikmat kepada mereka. Yang kita inginkan itu, Pak. Ringkas ini yang ulun ada yang ulun ingin sampaikan yang di bawahnya ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, 5 petunjuk tadi itu ada pada diri ulun, walaupun memang ya kita akui bahwa kita tidak sempurna, Pak ya. Tapi bahwa tujuan kita ingin seperti itu, iya. Ideal 100% itu kan iya. Bahwa apa sampai 100%, nah itu ya masing-masing kita. Jadi jangan berpikir bahwa kita bersih seperti malaikat, juga enggak. Tapi kita kan juga ada istighfar, mohon ampun, dan perbuatan-perbuatan yang bisa mensucikan hati kita juga ada.
Karena kita tidak ingin ketika hati ini banyak dosa, itu hati nggak tentram, Pak. Bahwa kita ibadah kita juga diterima oleh Allah, tapi hati kita juga tidak tentram ketika berbuat dosa itu. Nah, jadi lalu kita ingin orang yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi. Jalan yang pernah mendapatkan nikmat itu kan para nabi. Tapi kan pekerjaannya, amalnya, proses perjuangannya kan tidak mudah. Pian melihat sejarahnya bagaimana mulai zaman Nabi Adam mempertahankan tauhid, bagaimana perjuangan Qabil dan Habil, terus tuh ada di Al-Quran, sampai bagaimana Rasulullah perjuangannya seperti itu. Itu jalan yang Allah berikan nikmat kepada kita. Ingin seperti itu, entah seperberapanya gitu loh. Dan kita juga ingin bertemu dengan Rasul di surga. Nanti dengan cara bagaimana kita memperbanyak sujud, kan sering disampaikan. Fa'aktsiris sujud, perbanyak olehmu sujud. Ya sembahyang. Makanya ujar Ibnu Qayyim minimal 40 rakaat sehari semalam. Ya kita berusaha, ada yang mampu hanya 17. Ya capaiannya masih perlu ditingkatkan. Dan ajaran Islam itu rata-rata bisa semua melakukan, bisa, cuman tidak ada kemauan, itu aja. Nang aor lah, nang lapah lah, kan begitu. Ada orang yang lapah tapi mampu melaksanakan. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada ajaran Islam itu yang tidak bisa melakukan, Tuhan. Puasa Senin Kemis berat ya puasa. Padahal kalau dijalankan nggak berat-berat amat. Malah sekarang banyak menjadi apa? Jadi terapi kesehatan. Tapi ya jangan juga beribadah puasa nanti supaya sehat. Itu kan dampaknya aja. Enggak, sekarang sudah mulai adanya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, apalagi tekanan darah tinggi, asam urat tinggi. Lalu dengan puasa itu lalu bisa standar. Nah, kan artinya ya berat lah nggak makan sehari. Dan aneh juga loh Pak, kalau kita ini umpamanya pagi itu kada puasa umpamanya, subuh kada tapi makan, tengah hari itu bilang aja parut nih, bekiyauan. Tapi kalau puasa kok aneh ya, nggak ada ya bekiyauan. Aneh. Itu kada orang Bang Ulun. Bila pagi tuh makan lontong padahal buah tuh. Lontong buah ganal. Tengah hari bekiyauan parut. Tapi kalau puasa kok ya ndak gitu loh. Aneh kan Pak. Nah memang ya dalam diri ini kan juga ada emosi, ada kekuatan emosi. Karena sudah niat sampai maghrib ya kada lapar tuh Pak. Kekuatan emosionalnya itu Pak, kuat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, ya Pak, mati orang yang diberi nikmat mati syahid. Oh, orangnya aja itu bagaimana Abu Bakar itu sangat berkeinginan untuk mati syahid tapi tidak bisa juga mati syahid. Abu Bakar, Khalid bin Walid, kalau perang itu selalu di depan dengan keahliannya memainkan perisai, gak pernah kalah. Bagaimana keinginan supaya mati syahid sehingga perang itu sebagai komandan perang
itu bukan di belakang, di depan. Kalau di kita ini kan komandannya di belakang, prajuritnya suruh mati ya. Ya begitu. Ya. Komandannya di belakang. Ini enggak, harusnya di depan. Keinginan untuk mati syahid itu tinggi loh. Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang ini Pak, Allah ini sangat tegas sekali. Ghairil maghdub. Kita tidak ingin jalan ghairil maghdub. Ahli tafsir mengatakan ghairil maghdub itu al-yahud. Ya Allah, kami tidak ingin jalan orang-orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang maghdub ghodoba. Yaghdobu ghodoban. Ya Allah, ulun kami, ya kan pakai kami. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu kenapa jadi pakai nahnu, pakai kami, Pak? Karena keterlibatan kita dalam melaksanakan segala sesuatu itu tidak dari sumber sendiri, Pak. Iya, karena butuh kami hanya beribadah kepada kami, bukan aku. Allah mengajarkan kami. Karena kita beribadah ini ada keterlibatan yang pertama Allah. Allah SWT memberikan hidayah, petunjuk, memberikan kekuatan, bisa kita berjamaah di sini. Itu orangnya, coba. Tapi jar Pak mentulak berataan, hibak pulang masih sedikit. Ada sekong yang begitu. Karena ulah pulang masih sedikit lah aja. Cobain kalau orang nih, kada usahin orang luar Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah aja turun lah. Kada hibak masih sedikit nih pian. Tatak kukulun yang hirang. Coba Pak. Jadi makanya pakai nak butuh. Hanya kepada engkau, tidak ada yang lainnya. Nak butuh kami menyembah. Ihdina, tunjukkanlah kami. Jadi keterlibatan Allah, keterlibatan Nabi kita Muhammad, keterlibatan guru-guru kita, keterlibatan kawan-kawan kita. Loh, kita taat itu bisa dari kawan kok. Lalu pakai ihdina. Nah, ini ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa? Yahud. Oh, tegas Pak. Hari-hari kita itu tidak ingin mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai. Orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang dolin, tersesat, Nasrani. Tegas ini Pak, ya Allah itu. Kenapa jadi seperti itu? Allah menerangkan gitu loh. Kita ini kan mengikuti apa kata Allah diajarkan kepada kita. Jadi sejak awal memang kita nggak suka Pak, kepada orang-orang Yahudi dan tidak suka kepada orang-orang Nasrani. Ini tegas sekali. Jadi agama ini sempurna. Ya, telah membimbing umatnya agar pandai-pandai kita ini memposisikan sifat lemah lembut. Tapi kita tegas Pak, sesuai dengan tempat dan keadaannya. Tapi tidak bisa juga lalu kemudian kita memerangi mereka tanpa mereka memang memerangi kita. Kita nggak boleh Pak. Jadi memang hidup ini harus toleran gitu. Selama mereka, cuman di sini nanti ada beberapa ayat yang memang prinsip sekali Pak, terkait dengan kadar keimanan, ilmu dan keadilan seorang muslim. Nah, sikap lemah lembut ini tanpa ketegasan itu adalah kelemahan iman.
Karena nanti ternyata Allah mensifati mereka itu, dan kenyataannya memang benar. Ya Allah ya tahu toh, Allah tuh lebih tahu tentang semua ciptaannya itu. Sebaliknya, ketegasan tanpa kelemah lembutan merupakan sebuah kebodohan. Kita tegas tapi tetap lemah lembut. Ya ternyata Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan pijak kita terhadap agama ini menjadi saksi abadi atas bimbingan tersebut. Tidak mengherankan karena keduanya tidak lain adalah wahyu dari Allah untuk semesta alam. Nah ini prinsip-prinsip yang orang Yahudi dan Nasrani, coba pian lihat dalam ayat Al-Quran. Islam dengan tegas menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Itu tegas. Dalam surat Maryam, dalam surat Al-Maidah ayat 17-72. Ayat 72 maksudnya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam, anak laki-laki Maryam. Jadi Allah tegas ini. Cuman kadang-kadang bukan orang-orang Nasrani yang mengatakan jangan sebut mereka itu kafir, sebaiknya non muslim. Padahal lebih jelek non muslim daripada kafir. Kalau kafir itu mereka adalah orang-orang yang mengingkari, orang yang tidak mau mentaati, itu kafir. Tapi kalau non muslim, non itu tidak, muslim itu orang selamat. Jadi orang yang tidak selamat lebih gawat lagi itu. Nah itu kan yang menyebut, kalau orang Muhammadiyah ada Pak. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya seorang tak umpat ya bukan non muslim. Seakan-akan menjadi halus, padahal kafir itu yang lebih halus daripada non muslim. Katakan kalau menyambat kafir tidak toleran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Mereka mengatakan loh, kalau Allah itu ingin menciptakan Yesus sebagai Allah, apa enggak bisa? Begitu mereka. Bukankah dalam Islam Allah itu juga bisa menciptakan apa saja? Loh begitu loh mereka itu Pak mendebat kita. Mendebat kita itu begitu, apa salahnya kalau Allah itu menjadikan Yesus sebagai anak Allah? Atau minta kepada Allah supaya Yesus sebagai anak Allah. Begitu mereka Pak. Kadang-kadang kita gelagapan juga gak bisa menjawab. Lah kalau Allah punya kehendak, itu namanya ucapan yang dipaksakan Pak. Karena apa? Dalam kitab mereka sendiri bahwa Yesus itu adalah manusia dan rasul dan utusan. Jadi bukan Tuhan. Dalam kitab mereka sendiri, kalau kita kan jelas. Nah dalam surat Al-Maidah ayat 72 juga Allah jelas lagi. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun layamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Apa tegas ini? Supaya kita tahu aja Pak. Bahwa kenapa jadi kita itu, soalnya ada Pak nanti orang-orang muslim yang ingin toleran, gak dibaca itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin.
Mungkin nggak pernah dengar pian lah. Baru mendengar dari ulun Anda. Kenapa saking toleransinya nggak mau pakai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Fatihah nggak toleran. Nggak bahwa kita toleran sebagai seorang manusia, iya. Kita nggak boleh memusuhi orang. Rasulullah juga ketika di Madinah juga bersama-sama membuat sebuah perjanjian bersama-sama. Tapi pada akhirnya nanti orang Yahudi yang mengingkari. Iya, ada yang disebut dengan Masjid Diror, jarang. Pian mungkin pernah mendengar kisah Masjid Iincaan diolah orang-orang Yahudi. Nah, ketika masjid itu dibikin akan mengundang Rasulullah. Akan mengundang Rasulullah. Diundang Rasulullah itu. Tapi masjid itu sudah dibikin sedemikian rupa, nanti Rasulullah disuruh pidato nih di sini. Nah, di atas sini itu siap batu. Jadi kalau Rasulullah nanti ceramah, batu itu tinggal menurunkan aja lagi. Jadi begitu Pak, tipu daya mereka. Tipu daya Allah kan lebih baik daripada tipu daya mereka. Bukan berarti Allah itu suka menipu, tidak. Nah, jadi akhirnya pas sebelum Rasulullah masuk ke masjid itu, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa engkau akan dijebak oleh mereka. Akhirnya kemudian Rasulullah dan para sahabat mengusir orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menyelisih perjanjian. Ini contoh. Makanya sampai sekarang itu orang Yahudi setelah mereka menang dalam peperangan melawan Palestina sehingga menguasai Masjidil Aqsa 100%, itu nanti Masjid Nabawi di Madinah itu menjadi sasaran, Pak. Itu pemahaman beberapa orang. Karena apa? Karena orang Yahudi pernah berdiam di Madinah, jadi akan menuntut gitu loh. Kami juga ada hak, cuman kami diusir oleh Muhammad kan itu. Tapi kan Rasulullah mengusir itu karena mereka khianat, Pak. Coba pian bayangkan. Kalau Rasulullah sebagai manusia biasa tentu tidak, maksudnya sebagai manusia dan sebagai seorang Rasul kemudian diberitahu oleh Allah, jelas meninggal menurut ukuran manusia. Makanya hidup ini Pak tidak bisa menurut ukuran kita. Ukurannya adalah ukuran Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafirlah, coba. Nah, kalau ini kafirlah kemudian tidak bertaubat ya neraka toh. Tapi kalau yang mengkafiri ya, kemudian ia bertaubat di dunia ini ya masih diampuni oleh Allah. Makanya kan kita boleh aja mendoakan orang-orang yang Nasrani maupun Yahudi, mudah-mudahan kamu diberi petunjuk masuk Islam. Boleh, Pak. Tapi kalau sudah meninggal dunia, gak boleh didoakan. Gak boleh didoakan. Mencari banyak terdapat perbedaan pemahaman. Bagaimana kalau orang itu, orang Nasrani atau orang Yahudi meninggal? Apakah kita boleh untuk takziah? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh takziah. Tak boleh takziah. Sebagian mengatakan boleh. Ya kita ambil yang selamat saja lah untuk tidak. Bisa ya alasan. Ada kawan yang kepala dinas orang Yahudi, orang Nasrani meninggal. Tulak ke Banjar berdiam di Sanggoy itu. Kemarian dan kan bisa. Mungkin kada purun nang ngalih ini. Kada purun, kada nyaman ngalih. Ya enggak lah. Kan banyak alasan-alasan yang bisa kita lakukan supaya tidak hadir. Karena orang takziah itu kan ya mendoakan, termasuk mendoakan pada yang mati.
Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Keyakinan Trinitas. Tapi mereka kan ada suatu pemahaman satu adalah tiga. Tiga itu sebenarnya satu. Jadi tiga terdiri dari tiga unsur, tapi satu. Lalu disamakan dengan lilin. Lilin itu satu, tapi terdiri dari batang lilin, sumbu lilin, api lilin. Itu lilin. Kadang-kadang orang itu masuk aja logika, Pak. Cuman kita kan yang enggak. 1-3, 3-1. Itu lilin. Ini Tuhan kok bagaimana sih? Al-Khaliq dicampur dengan makhluk. Ya jauh toh. Kita sendiri aja tidak mengikuti kok faham manunggaling kawula Gusti. Kawula manunggaling Gusti. Yakni pemahaman wahdatul wujud. Kita enggak, Pak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ia mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Sehingga manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Maratnya bagaimana Khalik menyatu terhadap makhluk, makhluk bersatu terhadap Khalik. Ya jauh bedanya pencipta dengan yang diciptakan. Kan ada apa-apanya. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Loh kok sama dengan Khalik, dengan pencipta? Ya luput toh, Pak. Jadi kita nggak mengikuti paham-paham seperti itu, Pak. Al-Khalik itu ya Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dia Allah itu adalah maha pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Bari, dari yang sudah ada kemudian berkembang gitu loh. Sudah ada kan berkembang, Pak. Apa saja, bukan manusia kan berkembang. Berbagai bentuk macamnya dan sebagainya, dari bahasanya, dari apa, berkembang. Apalagi tumbuh-tumbuhan berkembang. Al-Musawwir, jadi apa yang menjadi ciptaan Allah itu kan sangat bagus. Musawwir itu ya maha menggambar, maha indah. Kan ciptaan Allah untuk manusia ini sendiri kan indah, Pak. Nah itu contoh, ya. Apabila mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka katakan, sungguh orang-orang kafir itu akan merasakan dari mereka siksa yang pedih, neraka. Ditegas, Pak. Kalau tentang Yahudi, Allah menyatakan kekafiran mereka, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka orang-orang Yahudi maksudnya mengatakan hati kami telah tertutup. Wah. Qulubuna ghulf. Sampai pada ucapan Allah, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Itu gambaran orang-orang Yahudi yang nanti juga meyakini Uzair itu adalah anak Allah, anak Allah juga sama. Ada baru-baru ini orang Yahudi masuk Islam. Ia termasuk orang yang faham betul terhadap kitab Talmud, kitab-kitab yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Ketika ia meneliti perbandingan dengan Islam, kan orang-orang pintar itu biasanya membanding, Pak. Membanding, dia nggak mau kalau tidak mencapai sebuah keyakinan kebenaran. Itu ilmuwan yang benar. Jadi tidak ingin berdusta.
Lalu dicari dalam Talmud itu ternyata Nabi Daud itu bersujud kepada Allah. Tapi kenapa sekarang ini orang Yahudi kok ibadahnya tidak bersujud, tidak sujud? Lalu ketika ia mempelajari Islam, ada sujud. Nah, ini mana yang benar nih? Apakah agama Yahudi atau agama Islam yang benar? Berarti kalau Daud itu sujud, sekarang orang tidak bersujud, lalu dia tidak mengakui Yahudi adalah agama yang benar menurut dia. Islam adalah agama yang benar. Kenapa? Karena sujud. Kalau kita ini kan biasa-biasa aja Pak, kadang suka meneliti, tahu sujud terus. Ya alhamdulillah itu kebenaran Pak. Satu-satu itu terkuak semacam itu. Nah. Jadi di agama Yahudi itu sujud Nabi Daud. Loh kenapa kemudian pada prakteknya sekarang nggak sujud? Itu berarti ada perubahan-perubahan itu. Begitu melihat Islam, ya namanya orang pinter, kita ini gak dapati pinter yang membaca aja Bang lah. Ada sujud, udah dia meyakini Islam yang benar. Nah resikonya ketika orang itu Yahudi masuk Islam, kada Yahudi lagi Pak itu. Nah. Jadi muslimah aja gini. Nah itu gambaran. Nah sementara kita sendiri ya, alhamdulillah menjadi orang-orang yang minas sajidin, orang-orang yang sujud. Ya kadang-kadang karena ya meniru ya, karena memang sudah kita yakini, tidak pernah membanding. Ternyata penting sekali sujud itu gitu loh. Terutama kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempatkan 7 anggota badan kita. Walaupun tidak berarti kalau tidak menggunakan 7 badan kemudian tidak sah. Karena sesuatu hal lalu kemudian dia tidak bisa menggunakan 7. Umpamanya orang yang sholatnya dengan duduk. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat Al-Quran ini nih, Yahudi dan Nasrani itu adalah kaum yang telah dilaknat oleh Allah Pak. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya Pak. Kejelasannya ini Pak lah. Jadi kita ini kenapa jadi membaca itu karena memang Allah yang menyatakan. Bukan karena kebencian kita atau apa. Telah dilaknat Allah orang kafir dari Bani Israel, Yahudi dan Nasrani maksudnya, melalui lisan Nabi Daud dan Isa Maryam. Jadi lu'ina, dilaknat oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Banyak alasannya itu kenapa jadi dilaknat, utamanya afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana. Afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana. Apa itu? Wa qad kana fariq. Ya yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Mereka itu mendengarkan ayat-ayat Allah, tetapi mereka itu yuharrifuna inkhiraf, mengadakan perubahan. Setelah diakal-akalani gitu nah. Makanya kan ketika mereka membaca bahwa nabi yang akan datang itu adalah dari bangsa Arab, mereka itu tidak mau menerima itu Pak, dengan alasan bahwa orang-orang Arab pada saat itu paganisme. Kenapa? Karena orang-orang Arab yang ada di Mekah pada saat itu kan penyembah berhala. Pada awalnya luar biasa bagusnya. Tetapi kemudian setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang Rasul, justru Rasulullah SAW itu mentauhidkan mereka. Mentauhidkan orang-orang bangsa Quraisy supaya tidak menyembah berhala. Tapi tetap mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Itu. Yang ketiga Pak, singkat saja, Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai
dan Nasrani adalah orang-orang yang disesatkan Allah. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya Yahudi itu adalah kaum yang dimurkai Allah, sedangkan Nasrani adalah kaum yang tersesat. Itulah makanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Cuman alaihimnya nggak dibuat di situ. Dan yang penting di sini Yahudi dan Nasrani telah mengubah-ubah keaslian kitab suci mereka, baik Taurat maupun Injil. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi tsamanan qalila fawailul lahum mimma katabat wa aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, karangan mereka, lalu berkata ini datang dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia dan yang sedikit. Jadi banyak dirubah, apalagi belum lagi ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh mereka yang dianggap itu adalah suci. Nah itulah makanya kadang-kadang sebagian orang Islam pun tidak mau mengakui hadis ada, karena mereka mengingat orang-orang Nasrani itu ada juga tokoh-tokoh pendeta mereka yang berucap atas nama Allah, atas nama Allah itu. Nah jadi banyak lagi Pak ya, kalau dikumpulkan ini memang banyak sekali. Cuman minimal bagi kita itu seperti itu. Kenapa? Jadi makanya kita setiap hari seperti itu. Jadi bukan kitanya, tetapi Allah sendiri memberitahukan kepada kita bagaimana kesesatan mereka, bagaimana mereka juga dilaknat oleh Allah. Bahwa kemudian kita meyakini lakum dinukum waliyadin, iya. Selama orang tidak memerangi kita, kita juga tidak. Sebab dalam Quran wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Berperanglah kamu tapi di jalan Allah kalau mereka memerangi kamu. Tetapi walaupun memerangi wala ta'tadu, jangan kamu berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Itulah Islam, Pak. Jadi makanya tegas. Jangan sampai kemudian ya kita terbujuk dengan harta mereka, terbujuk dengan macam-macam. Ya, seperti contoh yang namanya bagaimana mereka menginginkan supaya kita masuk agama mereka, dan itu pakai lan Pak, walan tardo, sama sekali mereka tidak ridho. Walan tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu jelas Pak. Cuman Gus Dur aja yang mengatakan enggak benar itu Al-Qur'an itu. Bahwa tidak selamanya tidak akan ridho. Jadi ini sebagian mudah-mudahan nanti akan bisa kita memahami, tetapi bahwa kemudian kita sebagai seorang muslim menghormati sama manusia, iya. Dan kita pun juga tidak akan memerangi orang kalau orang tidak berbuat memerangi kita. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.